Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa, karena atas limpah rahmatnya dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dan mengikuti presentasi dengan baik. Pada kesempatan yang bahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan presentasi dengan judul Memahami Proses Pemasaran Perilaku Konsumen. Materi ini disusun sebagai bagian dari tugas akademik pada mata kuliah yang berkaitan dengan pemasaran dan manajemen, sekaligus sebagai upaya untuk memperluas wawasan kita mengenai pentingnya pemasaran dalam dunia bisnis modern. Perkenalkan, nama saya Ahmad Baitowi, mahasiswa semester 1 dari program studi manajemen Universitas Sekolah Tinggi Ekonomi Gempol, yang sekarang berganti nama menjadi UNWAS atau Universitas Wali Songo. Hadirin yang saya hormati, pemasaran merupakan salah satu untuk aspek yang sangat vital dalam keberlangsungan suatu usaha. Tanpa strategi pemasaran yang tepat, produk yang berkualitas sekalipun akan sulit dikenal dan diterima oleh konsumen. Karena itu, memahami proses pemasaran tidak dapat dipisahkan dari pemahaman terhadap perilaku konsumen sebagai pihak yang menjadi sasaran utama kegiatan pemasaran. Hadirin yang saya hormati, pemasaran merupakan salah satu aspek yang sangat vital dalam keberlangsungan suatu usaha. Tanpa strategi pemasaran yang hebat, produk yang berkualitas sekalipun akan sulit dikenal dan diterima oleh konsumen. Oleh karena itu, memahami proses pemasaran tidak dapat dipisahkan dari pemahaman terhadap perilaku konsumen sebagai pihak yang menjadi sasaran utama kegiatan pemasaran. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering bertindak sebagai konsumen, baik secara sadar maupun setiap keputusan pembelian yang kita lakukan sebenarnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari kebutuhan pribadi, pengaruh lingkungan sosial, hingga strategi pemasaran yang diterapkan oleh perusahaan. Ini yang menjadi alasan mengapa topik proses pemasaran dan perilaku konsumen sangat penting untuk dipelajari, khususnya bagi mahasiswa di bidang ekonomi dan bisnis. Melalui presentasi ini saya membahas beberapa poin utama, yaitu 1. Pengertian dan tahap dalam proses pemasaran. Yang 2. Pengertian perilaku konsumen serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang 3. Hubungan antara proses pemasaran dan perilaku konsumen. Yang 4. Contoh penerapan dalam bentuk studi kasus. Yang 5. Kesimpulan dari keseluruhan materi yang dibahas. Saya berharap dengan menyampaikan materi ini, kita semua dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana perusahaan merancang strategi pemasaran efektif, serta bagaimana perilaku konsumen dapat mempengaruhi keberhasilan suatu produk di pasar. Saya berharap demikian pembukaan yang saya sampaikan. Selanjutnya saya akan masuk ke pembahasan materi ini mengenai proses pemasaran dan perilaku konsumen. Baik, kita mulai presentasi dengan materi yang berjudul Memahami Proses Pemasaran dan Perilaku Konsumen. Pemasaran adalah langkah penting dalam mencapai kesuksesan bisnis. Inilah mengapa memahami proses pemasaran perilaku konsumen sangat penting. Tujuan presentasi menjelaskan proses pemasaran perilaku konsumen, hubungannya, serta studi kasus dan kesimpulan untuk meningkatkan kesadaran bisnis. Oke, poin selanjutnya yaitu pengantar mengapa topik ini penting. Pentingnya pemasaran sebagai langkah krusial untuk kesuksesan bisnis. Fokus utama dalam
dalam pemasaran. Fokus utama dalam pemasaran memahami proses pemasaran dan perilaku konsumen untuk efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan. Presentasi ini akan membahas definisi komponen terhadap proses pemasaran dan perilaku konsumen, hubungan keduanya, studi kasus dan kesimpulannya. Pengusaha pemasaran dan mahasiswa bisnis. Yang ketiga, proses pemasaran, yaitu proses pemasaran melibatkan identifikasi target pasar, pengembangan strategi, pelaksanaan kampanye, dan evaluasi hasil. Proses pemasaran, yaitu proses pemasaran melibatkan identifikasi target pasar, pengembangan strategi, mempelaksanakan kampanye, dan evaluasi hasil. Identifikasi target pasar, pengembangan strategi, melaksanakan kampanye, evaluasi hasil, yaitu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen secara efektif. Contohnya seperti sebuah perusahaan mengidentifikasikan pasar ramai untuk produksi elektronik. Yang poin keempat yaitu proses pemasaran. Menganalisis demografi, psikografi, dan perilaku konsumen, yaitu merencana berdasarkan data pasar, menjalankan promosi melalui media sosial, iklan, dan lain-lain. Penjualan dan umpan balik konsumen. Selamat pagi. Menjalankan promosi melalui media sosial, iklan, dan lain-lain. Mengukur RIO penjualan dan umpan balik konsumen, memastikan setiap langkah strategi untuk hasil maksimal. Poin kelima yaitu pemasaran tahap 1, riset pasar. Mengumpulkan data tentang kebutuhan konsumen, wawancara, analisa data sekunder, memahami tren pasar dan preferensi konsumen. Contohnya yaitu menggunakan Google Analytics dan melacak perilaku online. Oke, poin selanjutnya pemasaran tahap kedua, pengembangan produk deskriptif. Tahap pengembangan produk, membuat produk yang sesuai dengan pasar. Prosesnya yaitu ideasi, prototyping, testing. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan spesifik konsumen. Contohnya yaitu mengembangkan aplikasi mobil berdasarkan umpan balik pengguna. Yang poin ketujuh yaitu pemasaran tahap ketiga, penetapan harga deskriptif. Tahap penempatan harga, menentukan harga yang kompetitif dan menguntungkan. Strateginya yaitu cost plus foul budget atau penetration pricing. Faktornya yaitu biaya produksi, pemerintah pasar, harga kompetitor. Contohnya harga produksi premium untuk pasar high end. Poin selanjutnya yaitu tahap keempat, promosi. Mempromosikan produk melalui berbagai saluran, yaitu saluran iklan TV, media sosial, email, marketing. Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran dan minat konsumen. Contohnya seperti kampanye influencer dan Instagram untuk produk fashion. Poin selanjutnya yaitu tahap kelima, distribusi menyalurkan produksi konsumen akhir model, yaitu langsung tidak langsung atau e-commerce. Tujuannya untuk memastikan kesediaan produk di tempat yang tepat. Contohnya yaitu pengiriman melalui platform seperti Shopee atau Tokopedia. Poin selanjutnya pemasaran dengan kebutuhan konsumen. Langkah-langkah strateginya seperti proses pemasaran merupakan langkah strategi yang bertujuan
pemasaran untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Manfaatnya pemasaran yaitu membantu perusahaan untuk mencapai kesuksesan jangka panjang melalui pemasaran pasar, menghubungkan desain, pengembangan harga, promosi, dan distribusi untuk kepuasan maksimal dengan diagram atau proses pemasarannya terhubung dengan siklus kebutuhan konsumen. Poin selanjutnya, pengertian perilaku konsumen. Definisinya perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu membuat keputusan pembelian berdasarkan kebutuhan dan preferensi mereka. Mengamati proses pengambilan keputusan dari kebutuhan hingga pengembalian. Pentingnya untuk merancang strategi pemasaran yang tepat sasaran. Contohnya, konsumen memilih mereka berdasarkan ulasan online. Poin selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Faktor psikologis seperti motivasi, preferensi, pembelajaran, dan keyakinan individu. Contohnya, motivasi intris dan membeli produk kesehatan. Pengaruh pada pasar, kampanye yang menargetkan emosi konsumen. Bagaimana iklan memanfaatkan preferensi merek. Poin selanjutnya, mempengaruhi perilaku konsumen, faktor sosial. Pengaruh keluarga dan teman dan kelompok sosial. Contohnya seperti rekomendasi dari keluarga mempengaruhi pembelian rumah. Pengaruh pada pemasaran, marketing melalui testimonial sosial. Viral marketing di sosial media. Poin selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Faktor budaya, nilai-nilai budaya, norma, dan subkultur yang membentuk preferensi. Contohnya, preferensi makanan halal di masyarakat muslim. Mempengaruhi pemasaran, adaptasi produk untuk budaya lokal. Produksi khusus mini seperti kampanye global yang disesuaikan dengan budaya Indonesia. Poin selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Pendapatan harga dan kondisi ekonomi yang mempengaruhi daya beli. Contohnya seperti pengembalian produk murah selama inflasi tinggi. Pengaruh pada pemasaran, strategi diskon untuk kelas menengah. Dampak pandemi pada perilaku online. Poin selanjutnya, pembelian konsumen. Tahap 1, mengenal kebutuhan. Konsumen menyadari adanya kebutuhan atau keinginan, seperti iklan rekomendasi atau pengembalian pribadi. Contohnya seperti kebutuhan akan smartphone baru kena yang lama rusak. Membangkitkan awareness melalui konten edukasi. Poin selanjutnya, pembelian konsumen. Mencari informasi, mencari data tentang produksi atau layanan, internet, dan teman ulasan. Contoh, membaca review di situs seperti TripAdvisor. Dan PT Astra Internasional. Optimasi SEO untuk muncul hasil pencarian. Poin selanjutnya, pengembalian konsumen. Evaluasi alternatif. Membandingkan opsi berdasarkan kriteria pribadi, harga, kualitas, dan merek. Membandingkan harga laptop dari berbagai toko. Pemasarannya konten perbandingan produk. Poin selanjutnya, pembelian konsumen, yaitu pembelian melakukan transaksi. Prosesnya check out online atau offline. Contoh, membeli pesawat melalui aplikasi pesawat
Ya, pesawat. Pemegang saham. Iya, tiket pesawat. Aturan. Simplifikasi proses pembelian untuk convert tinggi. Hak-hak daripada pemegang saham. Poin selanjutnya, pembelian konsumen tahap 5. Penilaian pasca pembelian. Saham di seperti itu, yakni mendapatkan Mengevaluasi keputusan setelah penggunaan ulisan positif dan negatif. Contohnya memberikan rating di e-commerce, follow. Yang kedua apa? Oke, dampaknya ulisan positif atau negatif. Contohnya memberikan rating dan memutuskan komersi. Pemasarannya full of email untuk meningkatkan loyalitas. Proses hukum seperti akta notaris. Poin selanjutnya, pemasaran terhadap perilaku konsumen. Membangkitkan minat. Strategi pemasaran yang efektif dapat membangkitkan minat konsumen. Mempengaruhi prevensi, membantu prevensi melalui promosi dan branding. Mendorong pembelian, menginspirasi konsumen untuk melakukan pembelian melalui kampanye yang disesuaikan. Contohnya iklan yang mengubah preferensi dari merek A ke B. Poin selanjutnya, pengaruh perilaku konsumen terhadap proses pemasaran. Bantuan perancangan kampanye perilaku konsumen yang dipelajari membantu keputusan merancang kampanye pemasarannya disesuaikan. Penyesuaiannya dengan kebutuhan, memahami preferensi konsumen untuk strategi yang lebih efektif. Optimal hasil menggunakan data perilaku untuk meningkatkan efisiensi pemasaran. Contohnya seperti profesionalisasi email berdasarkan riwayat pembelian. Poin selanjutnya, penerapan prinsip pemasaran. Studi kasus mentality, implementasi metode pemasarannya yang berhasil dalam situasi nyata. Tujuannya untuk terhadap perilaku konsumen. Membangkitkan minat. Strategi pemasaran yang efektif dapat membangkitkan minat konsumen. Mempengaruhi prevensi, membantu prevensi melalui promosi dan branding. Mendorong pembelian, menginspirasi konsumen untuk melakukan pembelian melalui kampanye yang disesuaikan. Contohnya iklan yang mengubah preferensi dari merek A ke B. Poin selanjutnya, pengaruh perilaku konsumen terhadap proses pemasaran. Bantuan perancangan kampanye perilaku konsumen yang dipelajari membantu keputusan merancang kampanye pemasarannya disesuaikan. Penyesuaiannya dengan kebutuhan, memahami preferensi konsumen untuk strategi yang lebih efektif. Optimal hasil menggunakan data perilaku untuk meningkatkan efisiensi pemasaran. Contohnya seperti profesionalisasi email berdasarkan riwayat pembelian. Poin selanjutnya, penerapan prinsip pemasaran. Studi kasus mentality, implementasi metode pemasarannya yang berhasil dalam situasi nyata. Tujuannya untuk menginspirasi strategi yang efektif berdasarkan contoh praktis, seperti contohnya analisis kampanye pemasaran untuk meningkatkan penjualan melalui identifikasi target pasar. Manfaatnya, belajar dari kesuksesan perusahaan seperti Nike atau Coca-Cola, Nike atau Coca-Cola. Oke, poin selanjutnya, penerapan prinsip pemasaran. Contoh kampanye Nike Just Do It, mengidentifikasi target pasar atlet muda, promosi melalui influencer atau media sosial, peningkatan penjualan dan brand loyalty. Pelajarannya untuk pentingnya pesan inspiratif dalam pemasaran. Poin selanjutnya, penerapan prinsip pemasaran. Strategi distribusi Amazon fokus pada konversi cepat, pengembangan produk dan harga kompetitif dominan pasar online.
Pelajarannya untuk distribusi dengan teknologi. Poin selanjutnya, perilaku konsumen atau pendahuluan. Memeriksa preferensi dan keputusan pembelian konsumen dalam konteks industri spesifik. Manfaatnya untuk memberikan wawasan tentang faktor yang mempengaruhi pembelian. Contohnya seperti studi tentang bagaimana faktor budaya mempengaruhi pihak produk di pasar tertentu. Seperti industri fashion atau makanan. Poin selanjutnya, perilaku konsumen di industri makan cepat saji. Faktor psikologis seperti kebiasaan dan sosial seperti rekomendasi teman, hasil prevensi untuk produksi sehat selama pandemi. Pelajarannya yang dapat seperti adaptasi menu berdasarkan tren kesehatan. Poin selanjutnya, analisasi perilaku konsumen pembelian online selama COVID-19. Faktor ekonomi seperti penghematan waktu dan biaya. Hasilnya lonjakan e-commerce. Pelajarannya pentingnya platform digital untuk distribusi. Poin selanjutnya, penggunaan analitik pemasaran atau pendahuluan. Studi kasus mengembangkan penggunaan data dan analitik untuk mengidentifikasi peluang. Menggunakan analitik untuk meningkatkan efektivitas kampanye pemasaran. Contohnya seperti menggunakan data perilaku konsumen untuk personalisasi promosi dan peningkatan konferensi. Poin selanjutnya, penggunaan analitik pemasaran. Netflix menggunakan analitik untuk rekomendasi, analisis data penonton untuk personalisasi konten, peningkatan retensi pelanggan. Data driven diskon marking. Poin selanjutnya, penggunaan analitik pemasaran. Starbucks dengan loyalty analitik pembelian untuk penawaran khusus, peningkatan efisiensi kunjungan. Analitik dengan program loyalitas. Poin selanjutnya, presentasi di atas. Selanjutnya ini program membantu pelaku UKM memperoleh modal. Presentasi di atas pentingnya memahami proses pemasaran. Manfaat utama, memahami proses pemasaran, membentuk peningkatan kesadaran bisnis, efisiensi operasional, dan kepuasan pelanggan. Dampak jangka panjang, berkontribusi pada keberhasilan bisnis melalui strategi yang tepat. Terus memantau dan menyesuaikan proses berdasarkan data konsumen. Pemasaran bukan hanya promosi, tapi pemahaman mendalam konsumen. Poin selanjutnya, tindakan yang harus dilakukan, mengembangkan strategi pemasaran yang efektif berdasarkan riset pasar. Lakukan brainstorming dan analisis SWOT. Contohnya seperti buat rencana tahunan untuk kampanye digital. Poin selanjutnya, tindakan yang harus kita dilakukan. Identifikasi dan memahami kebutuhan pasar target secara mendalam. Survei dan segmentasi pasar. Buat persona konsumen untuk produksi tertentu. Contoh selanjutnya, tindakan yang harus dilakukan. Pembuatan keberlanjutan, terus memantau perilaku konsumen untuk mencapai keberhasilan jangka panjang. Caranya seperti gunakan tools seperti Google Analytics atau CRM. Contohnya seperti laporan bulanan tentang metrik pemasaran. Poin selanjutnya,
Tindakan yang harus dilakukan: Ini seperti integrasi data, gunakan analitik untuk mengoptimalkan setiap tahap proses pemasaran. Caranya seperti training tim tentang data analisis. Contohnya seperti A atau B testing untuk kampanye email. dibagikan dalam bentuk sisa hasil usaha. Sisa Poin selanjutnya, proses pemasaran. Proses pemasaran melibatkan riset, pengembangan, harga, promosi, dan distribusi untuk memenuhi kebutuhan konsumen. badan usaha milik negara Dipengaruhi oleh faktor psikologis, badan usaha milik pemerintah psikologi, sosial, budaya, dan ekonomi dengan proses pengembalian dan pembangunan PLN yang terstruktur. Strategi pemasaran mempengaruhi perilaku, dan perilaku membantu perancangan strategi, menunjukkan penerapan praktik untuk inspirasi. Kesimpulannya, penting untuk efisiensi bisnis dan kepuasan pelanggan. itu menyediakan pelayanan Poin selanjutnya, di diagram alur proses pemasaran. Diagram flow chart dari riset pasar hingga evaluasi. Kotak untuk setiap tahap dalam panah menghubungkan, memudahkan memahami visual, dan gunakan untuk software seperti PowerPoint untuk membuat diagram ini. Poin selanjutnya, proses pengembalian konsumen. Jadi PLN membagi Model 5 tahap pengembalian dengan koin. Lingkaran untuk setiap tahap: kebutuhan, pencarian, evaluasi, pengembalian, penilaian. Tujuannya untuk ilustrasi sederhana untuk audiens. apa kegunaan Pertamina? Yakni untuk energi Tambah catatan ketika kita poin yang pergi ke sana. poin selanjutnya, pernyataan dan diskusi. Apakah ada pertanyaan tentang proses pemasaran atau perilaku konsumen? Bagaimana menerapkannya prinsip ini di bisnis Anda? Berdasarkan dokumen-dokumen dari Jadi tidak jarang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungkan penulis atau sumber terkait. Skalanya itu selalu besar. Poin terakhir yaitu proses pemasaran, peningkatan penggunaan AI dan machine learning untuk personalisasi iklan, Selesai lah. pertumbuhan penjualan online. Saya ambil ini. Teman-teman yang saya hormati, setelah kita bersama-sama membahas materi mengenai proses pemasaran dan perilaku konsumen, maka dapat kita disimpulkan bahwa pemasaran bukanlah sekedar kegiatan menjual produk, melainkan sebuah proses strategi yang mencakup riset pasar, pengembangan produk, penempatan harga, dan promosi hingga distribusi. Selain itu, perilaku konsumen memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan keberhasilan suatu strategi pemasaran. Setiap keputusan pembelian yang dilakukan oleh konsumen dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti psikologi, sosial, budaya, dan oleh karena itu perusahaan harus mampu memahami dan menganalisis perilaku konsumen agar strategi pemasaran yang diterapkan dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran. Dari pembahasan yang telah saya sampaikan di atas, kita juga dapat memahami bahwa hubungan kamu paham? Ya, paham. Oke. Terhadap hubungan saya yang sangat erat antara proses pemasaran dan perilaku konsumen. Strategi pemasaran yang baik dan mampu mempengaruhi perilaku konsumen. Sementara pemahaman terhadap perilaku konsumen akan membantu perusahaan dalam merancang strategi pemasaran yang lebih optimal.
Sebagai mahasiswa semester program studi universitas, materi ini diharapkan tidak menjadi pemahaman teoritis sementara, tetapi juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari maupun sebagai bekal di dunia kerja dan di dunia usaha masa yang akan datang. Saya menyadari bahwa dalam penyampaian presentasi ini saya sangat buruk, masih terdapat keterbatasan yang memungkinkan adanya kekurangan. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari penyempurnaan pemahaman kita bersama. Akhir kata saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak atau Ibu dosen serta teman-teman sekaliannya yang telah meluangkan waktu untuk memberikan perhatian selama presentasi ini. Semoga materi ini yang telah disampaikan dapat bermanfaat menambah wawasan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.